Halo, selamat malam semuanya. This is Marvin Jonathan. Dan seperti biasa, you're listening to my Late Night FM, your Urban Talk Talkcast. Di sini adalah tempat di mana saya biasanya membahas tentang hal-hal menarik, up to date, sampai aneh. Dan seperti biasa, malam hari ini saya punya topik aneh yang mau saya bahas. Stay tuned. Okay, so pada malam hari ini saya mau membahas tentang dua kata, yaitu kata pede yang akan bertarung melawan kata belagu. Kenapa saya memilih dua kata ini? Nanti saya akan berikan penjelasannya. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, yuk kita kupas singkat dulu makna singkat dari kedua kata ini. Kata pede itu adalah sebuah singkatan yang memiliki arti percaya diri. Sebuah singkatan dari percaya diri, P dan D, yang memiliki arti seseorang membanggakan apa yang dia milikinya atau kemampuan yang dimilikinya. Dia mengekspos atau mengklaim, mengakui gitu. Sedangkan kata belagu sebetulnya memiliki makna yang sama, akan tetapi memiliki perbedaan pada reaksi. Oke, reaksi dari audiens, dari kita semua yang mendengar itu mempunyai reaksi yang berbeda. Orang pede itu cenderung mendapat reaksi yang positif, orang belagu cenderung mendapat reaksi yang negatif. Kenapa bisa begitu? Saya coba kupas tuntas, mempelajari pada saat seseorang bertanya sama saya, apa sih bedanya antara pede sama belagu? So, saya ambil PR ini dan kemudian saya pikir-pikir gini ya. Kita bicara tentang kultur. Tumbuh besar di budaya timur seperti negara Indonesia kita ini, kata humble atau rendah hati, lawannya dari belagu kan humble ya. Orang rendah hati itu adalah orang yang tidak mengakui atau menutupi apa yang dimilikinya, apa yang dia bisa lakukan, dan lain sebagainya. Contoh, kalau ada orang kaya tapi dia berpenampilan seperti orang tidak kaya atau bahkan seperti orang miskin. Ada orang yang jago main bulu tangkis contoh, atau dia jago main alat musik, tapi dia ngomongnya enggak, saya nggak bisa, saya nggak ngerti apa-apa. Itu akan orang bilang, wih humble sekali ya, rendah hati sekali ya, atau down to earth banget, iya orangnya low profile banget ya, nggak sombong. Itu. Dan yang kedua, kalau belagu itu adalah sebaliknya. Seperti tadi, orang kalau umpamanya dia jago main gitar, dia bilang saya sih jago main gitar. Orang langsung bilang itu orang sombong banget sih. Beda ya sama si Anu mah bisa aja tapi bilangnya nggak bisa. Atau saya cantik gitu. Orang lain juga akan bilang yang sama. Dia kepedean banget sih. Bayangin, pedenya dia jadi ada memiliki kata awalan dan akhiran, menjadi kepedean. Ada sesuatu yang dianggap berlebihan atau norak atau hiperbola. So, jadi di negara dengan budaya-budaya timur, terutama di Indonesia, seseorang baru akan dianggap humble atau rendah hati atau tidak belagu kalau dia bereaksi seperti ini. Kamu cantik ya, kamu ganteng ya. Dia akan bilang, oh masa sih, enggak, biasa aja, bisa aja. Atau, kamu banyak duit ya. Dan orang bilang, enggak, biasa aja. Sedangkan kalau di negara-negara yang sudah lebih maju atau negara yang masih lebih berkembang dibandingkan Indonesia, saya perhatikan reaksinya berbeda. Contoh kalau di negara-negara barat gitu ya, kalau ada seorang wanita yang kemudian dipuji, kamu cantik ya, dia akan menjawab dengan terima kasih, thank you, you too, dan membalas pujian itu dengan memberikan pujian juga kepada orang yang memberikan. Okay, so agak cukup aneh ya, kenapa kok kita seperti sejak dari kecil ini diajarkan untuk jadi orang yang berpura-pura. Dan saya agak keberatan dengan ini.
Karena bagi saya yang disebut dengan humble atau tren kultur yang disebut humble di Indonesia ini, saya sebut itu seperti kemunafikan alias berpura-pura. Karena tuh kalau dikatain jelek nggak terima kan. Contoh ada orang bilang cakep atau Vin kamu ganteng deh, terus dia bilang oh enggak biasa aja, padahal kan hati senang ya. Tapi kemudian bilang ya lu mah jelek Vin, saya kan marah pasti, siapapun akan marah kalau dikatain seperti itu bukan. Nah, lalu kemudian ada seseorang betul-betul bertanya sama saya, kok apa kalau gitu bedanya antara pede dengan belagu? Otak saya langsung membawa saya pada salah satu seorang sosok yang cukup saya idolakan dan saya kagumi. Kalau teman-teman yang suka nonton acara MasterChef, mungkin sudah familiar banget dengan tokoh yang namanya Gordon Ramsay. Beliau adalah seorang MasterChef yang cukup terkenal secara internasional. Kalau saya nggak salah dengar, katanya dulu Chef Juna, MasterChef Indonesia itu dulu pernah kerja sama dia atau berguru sama dia, saya lupa ingat. Nah, dia pernah quotes di salah satu season acaranya dia. Arrogance atau bahasa Indonesia belagu ya. Dia bilang seperti ini, arrogance is when someone claim they are able to deliver something but fail to deliver it. Terjemahan bahasa Indonesia adalah arogansi atau kesombongan adalah saat seseorang mengklaim mengaku bahwa dia mampu melakukan sesuatu akan tetapi gagal menunjukkannya. Itu adalah salah satu buah bentuk arogansi menurut versi Gordon Ramsay. Saya ingat quotes-nya, kalimat dari keluar dari mulutnya itu, tapi hati saya masih ada rasa kurang serap. Kalau gitu apa ya? So, saya pikir-pikir lagi, dan akhirnya setelah saya pikir-pikir, saya ringkas, saya rangkum menjadi begini. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan cerita sana sini, nonton sana sini, baca sana sini, kesimpulan saya dapat adalah seperti ini. Perbedaan antara percaya diri, pede dengan belagu adalah seseorang boleh banget mengekspos apa yang dia miliki, apa yang dia mampu lakukan, jika dia tidak harus merendahkan orang lain. Jadi itulah bedanya antara orang pede dengan belagu. Orang belagu itu cenderung dia merasa dia yang terbaik dan orang lain adalah di bawahnya dia. Orang belagu cenderung merendahkan orang lain. Orang belagu itu cenderung mengatakan saya paling kaya, Anda tuh tidak ada apa-apanya. Saya ini paling cantik, kamu itu tidak ada apa-apanya. Saya paling ganteng. Saya paling jago main alat musik ini. Saya paling bisa, paling hebat dalam bidang ini. Anda tuh siapa? Anda tidak ada apa-apanya. So, itu adalah menurut versi saya perbedaan yang cukup mencolok atau yang mendasari perbedaan antara percaya diri dengan belagu. Lalu lantas kemudian kita jadi bertanya, bagaimana sebenarnya kita harus mensikapi kalau ada orang yang memberikan pujian? Ini jawabannya. Syukurilah apa yang sudah menjadi anugerah Tuhan atau yang sudah Tuhan berikan. Apa yang sudah kita raih dan apa yang kita miliki. Katakan sejujurnya dan apa adanya. Akan tetapi jangan pernah merendahkan siapapun.